Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong, kita akan merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Kamis 11 Februari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Dikisahkan dari dalam bacaan Injil, ketika Tuhan Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus, ia masuk ke sebuah rumah. Dan di rumah itu ia kedatangan seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia, bukan orang Yahudi, di luar orang Yahudi. Biasanya itu ya, mukjizat itu turun dahulu, katakanlah dalam pandangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, itu turun dulu kepada orang Yahudi. Tetapi ini ketika ada seorang Yunani, orang asing itu datang kepada Tuhan Yesus sambil tersungkur, meminta supaya Tuhan Yesus membebaskan anaknya dari kuasa setan. Awalnya ibu ini mendapatkan mungkin suatu ujian, suatu tes ujian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan demikian, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Artinya biarlah orang-orang Yahudi itu kenyang dahulu, ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak orang Yahudi dan melemparkannya kepada anjing. Kalimat ini begitu pedas mungkin bagi si ibu tersebut, menggoyahkan gitu. Mungkin kalimat ini bisa saja sebuah kalimat yang kalimat yang merendahkan, ya. Tapi ibu itu mengatakan apa? Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saya melihat ini suatu ujian, suatu tes dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau tahu sampai seberapa jauh, seberapa dalam itu iman si ibu itu. Dan akhirnya ibu itu menunjukkan imannya. Meskipun direndahkan, dia tetap beriman. Dia tidak mau kalah dengan sikap di mana dia direndahkan. Dia maju terus kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya ibu ini berhasil. Ya, ibu ini berhasil. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada ibu itu. Karena kata-katamu itu, pulanglah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Apa yang diharapkan oleh si ibu itu terkabul. Karena imannya. Dan ini memperlihatkan kepada kita sekalian, orang beriman itu tidak identik dengan kesombongan. Orang beriman itu tidak identik dengan kemuliaan diri sendiri. Orang beriman itu tidak identik dengan keangkuhan, kesombongan rohani. Nah, inilah dia yang kadang-kala terjadi. Banyak orang yang menyatakan diri saya orang beriman, saya orang yang hebat, sering berdoa, sering bermati raga. Selama masa prapaskah melakukan pantang dan puasa. Tetapi kurang rendah hati. Kurang membiarkan kehendak Allah yang terjadi. Memaksakan kehendaknya. Kalau kehendaknya itu tidak tercapai, dia lari. Dia meninggalkan Tuhan. Tapi si ibu ini tidak. Terus membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Meskipun mengalami situasi yang begitu pedas. Orang beriman itu tidak takut direndahkan kok. Orang beriman itu tidak takut disingkirkan. Enggak masalah. Tapi orang beriman itu adalah orang yang punya sikap rendah hati, selalu berharap kepada Tuhan, mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan akhirnya dia mendapatkan
sesuatu yang begitu luar biasa dari Tuhan. Orang beriman itu orang rendah hati. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai kita menunjukkan iman kita, menunjukkan rasa keagamaan kita dengan sikap sombong, dengan sikap angkuh. Ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, yang tahu saya beriman itu adalah Tuhan. Tidak usah itu diperlihatkan. Yang ngerti saya ini percaya kepada Tuhan, ya Tuhan sendiri. Nggak usah ditonjol-tonjolkan. Ya, memperlihatkan diri sebagai orang yang kudus, memperlihatkan diri sebagai orang yang tak bercela, memperlihatkan diri sebagai orang yang mulia. Jangan-jangan kita ini GR, memperlihatkan diri kita ini suci, padahal di mata Tuhan kamu bukan orang suci, kamu bukan orang kudus, kamu tidak ada apa-apanya. Inilah dia Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Mari kita beriman dengan sikap rendah hati. Mari kita beriman dengan sikap sungguh mau menyerah pasrah kepada kehendak Allah. Membiarkan kehendak Allah yang terjadi atas diri kita. Biarlah kita menjadi orang-orang beriman, mengutamakan Allah, bukan mengutamakan ego kita sendiri. Disitulah Tuhan memberkati, melindungi, menguatkan kita sekalian. Amin.